Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas bab 2 dari buku Win Every Argument. Fokusnya menarik banget nih, perasaan bukan hanya fakta. Iya, ini tema yang sering kelewat ya kayaknya. Kita mikir argumen itu soal logika melulu. Betul, kita sering mikir siapa yang logikanya paling kuat, dia yang menang. Tapi buku ini bilang, nggak sesederhana itu. Emosi atau pathos ya, istilah Aristoteles, itu seringkali jadi kunci. Patos. Jadi, misi kita sekarang nih, memahami gimana sih cara pakai kekuatan perasaan ini pas lagi argumen. Tapi, ya tanpa ngelupain fakta juga tentunya. Oke, kita mulai ya. Siap, mungkin Anda ingat momen di debat Presiden AS tahun 88. Ada pertanyaan ke Michael Dukakis. Pertanyaannya hipotetis tapi, wah emosional banget soal istrinya. Oh iya, yang soal hukuman mati itu kan. Kalau istrinya, Nah, itu dia. Moderatornya, Bernard Shaw, nanya, kalau istrinya diperkosa dan dibunuh, Dukakis bakal dukung hukuman mati nggak buat pelakunya? pertanyaan yang berat banget. Berat. Dan jawaban Dukakis, dia jawabnya logis banget. Tenang. Dia jelasin posisinya yang tentang hukuman mati. Tapi, ya itu, kedengarannya dingin, nggak ada emosi sama sekali. Kaku gitu ya jadinya. Iya, sampai ada kritikus bilang itu pertanyaan yang mengakhiri kampanyenya. Kenapa fatal gitu? Ya karena dia gagal connect secara emosi sama jutaan orang yang nonton. Momen buat nunjukin sisi manusianya lewat begitu aja. Nah, contoh Dukakis itu pas banget buat masuk ke inti bab ini. Aristoteles kan udah bilang ada 3 pilar persuasi. Ada logos, itu logika, ethos, kredibilitas kita. Nah, yang ketiga ini pathos, daya tarik emosional. Pathos ya, Dale Carnegie juga ngingetin kita kalau kita ini berhadapan sama makhluk emosi, bukan cuma makhluk logika. makhluk emosi. Dan ini bukan cuma omongan filsuf kuno loh, ada dukungan dari sains modern. Ahli saraf Antonio Damasio. Dia neliti pasien namanya Elliot. Nah, si Elliot ini habis operasi otak, bagian pengolah emosinya rusak. Oh, oke. Terus gimana dia? IQ-nya, logikanya, utuh, nggak ada masalah. Tapi, dia jadi nggak bisa bikin keputusan sehari-hari yang efektif. Dari hal sepele sampai yang penting, bingung dia. Kata Damasio, si Elliot ini tahu, tapi nggak merasa. Wah, menarik banget itu. Jadi tanpa bisa merasa, logika aja nggak cukup buat nuntun tindakan kita ya? Berarti ini nggak cuma kasus ekstrim kayak Elliot aja dong. Mungkin pas kita milih barang A atau B gitu, seringnya ada rasa yang main walaupun kita mikirnya logis. Tepat. Penelitian Damasio itu nunjukin emosi itu bukan gangguan buat nalar. Justru komponen penting buat rasionalitas. Buat ambil keputusan. Intinya, jelas, perasaan itu, penting. Argumen yang bisa nyentuh emosi audiens itu biasanya lebih ngena, lebih persuasif. Oke. Jadi jelas, emosi itu krusial. Pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa nyentuh sisi emosi audiens, tapi secara efektif, otentik gitu. Nggak kelihatan manipulatif atau malah cengeng. Buku ini ada tipsnya nih. Nah, gimana tuh caranya? Pertama, dan ini kayaknya paling kuat ya, ceritain kisah yang menarik. Manusia itu kan senang cerita ya. Kita nyambungnya lewat cerita. Jadi fokus ke pengalaman orang, ke perasaan yang ada di cerita itu. Cerita. Contohnya di buku ini, ada kisah blogger Raif Badawi yang dipenjara. Atau foto gadis kecil Yaman, Amal Hussein yang meninggal karena kelaparan. Itu kan bikin, nyesek gitu ya. Cerita kayak gitu bisa bikin hubungan antar otak katanya. Jadi otak pendengar itu kayak nyambung sama otak pencerita. Wow, bahkan ada studi yang bilang cerita itu 22 kali lebih gampang diingat daripada fakta doang. 22 kali. Gila, itu nunjukin banget ya kekuatan cerita. Terus yang kedua, pilih kata-katanya hati-hati. Bahasa itu kan ngebentuk realitas emosi ya. Maksudnya gimana tuh? Ya pakai kata yang emang bisa bangkitin perasaan yang pas. Misalnya kata kemarahan pas ngomongin ketidakadilan. Atau harapan pas ngomongin solusi. Yang ketiga, tunjukin juga emosi Anda. Tapi yang otentik ya, jangan jadi robot. Iya. Biar kelihatan manusiawi ya. Betul. Tunjukin semangatnya atau rasa pedulinya, bahkan mungkin sedikit marah yang pas, kalau relevan. Ini juga bangun kepercayaan kan, etos tadi.
Nah, ini dia nih, soal keseimbangan. Buku ini nekenin banget, pakai patos itu bukan berarti ninggalin logos. Fakta, data, argumen logis, itu tetap fondasinya, harus kuat. Jadi perlu dua-duanya. Sentuh hati dan yakinkan pikiran, gitu ya? Persis. Ada analogi bagus dari konsultan Paul Jones. Bayangin sepeda roda 3. Patos, logos, etos itu 3 rodanya. Perlu jalan bareng buat bawa audiens. Oke, roda 3. Mungkin patos itu yang kayak buka pintu minat mereka. Bikin mereka mau dengerin dulu. Tapi seringnya logos, bukti sama alasan yang kuat, itu yang benar-benar bikin mereka yakin setelah masuk. Jadi nggak bisa cuma modal emosi aja ya? Nggak bisa. Walaupun kadang kita ngerasa kayak hidup di era pasca kebenaran gitu ya, di mana emosi kayaknya dominan banget. Jangan salah, buat sebagian besar audiens yang mikir, fakta dan bukti itu tetap penting banget. Kuncinya ya gabungin bukti kuat tadi sama daya tarik emosi yang tulus. Jadi kesimpulan utamanya nih, kalau mau benar-benar persuasif, kita perlu ngajak ngobrol keseluruhan diri audiens, hati sama pikirannya. Jangan cuma kasih data aja, tapi bungkus datanya pakai cerita yang punya makna. Logika kuat plus emosi yang otentik. Betul sekali. Mas, sebagai penutup, mungkin sedikit bahan renungan ya buat Anda. Coba deh ingat-ingat lagi argumen, atau presentasi, atau bahkan obrolan terakhir yang Anda lihat atau lakukan. Seberapa gede porsi fakta di situ? Terus, seberapa gede peran emosinya? Baik yang kelihatan jelas, atau yang mungkin tersembunyi di baliknya. Kira-kira nih, kalau pendekatan emosinya sedikit diubah, hasilnya bakal beda nggak ya? Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut.